Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Di dalam masyarakat sering kita temui, bahkan ada beberapa yang langsung bertanya kepada saya. Kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang kebetulan memiliki 4 orang anak perempuan atau anak masih kecil-kecil. Beliau bertanya, "Bu, saya sebenarnya juga ingin sekali bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tetapi ketika saya baru membuka satu lembar Al-Quran atau membaca satu surat Al-Quran, tiba-tiba anak saya menangis. Hati kecil saya rasanya ingin tetap meneruskan bacaan Quran saya. Tetapi karena panggilan tangisan anak saya tidak punya pilihan. Akhirnya saya harus menghampiri anak saya dan menggendong anak saya. Pada kesempatan yang lain juga kita temukan ada banyak perempuan-perempuan yang ingin sekali sebenarnya bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, seperti misalnya mungkin sholat malam, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat bersamaan baru takbir misalnya, kemudian anaknya memanggil. Dalam kondisi-kondisi semacam ini tentu seorang ibu ini mengalami dilema. Di satu sisi ingin sekali mendapatkan tambahan pahala dari ibadah-ibadah yang dilakukannya, tetapi di sisi yang lain ya, dia punya kewajiban yang juga sangat penting di situ, yaitu bagaimana mengasuh anaknya, bagaimana mengasihi anaknya, dan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan untuk anak-anaknya. Ini tidak jarang terjadi. Bahkan tadi malam, baru tadi malam saya menemukan ada seorang perempuan ya. Pada saat saya tarawih itu kemudian ada ibu-ibu di hadapan saya itu membawa 2 orang anak ya, sekira umuran 2 tahun ya. Sebenarnya anaknya anteng ya. Anaknya duduk, dia diem aja di samping ibunya gitu. Tetapi sebelum tarawih itu selesai gitu, si anak ini merengek untuk kemudian minta pulang gitu. Ya, hati si ibu ini juga sebenarnya galau gitu, rasanya pengen ikut sampai selesai salat tarawih, tetapi karena anaknya kemudian mengantuk gitu ya, akhirnya dia memutuskan untuk pulang dan tidak melanjutkan kembali sholat tarawihnya. Nah, hal semacam ini sering dipertanyakan gitu. Apakah ketika saya lebih mementingkan untuk pulang misalnya untuk ngurusin anak saya yang sedang mengantuk ya, ini kemudian berbeda pahalanya dengan ketika saya harus melanjutkan mengikuti tarawih sampai selesai. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang sebenarnya ini sangat dilema gitu. Kalau kemudian persoalan-persoalan perempuan yang memiliki pengalaman-pengalaman khas semacam ini, kalau kemudian tidak disikapi dengan bijaksana, maka justru akan mengakibatkan produk fikih ini menjadi sangat sangat timpang gitu ya, sangat gap gitu. Padahal kedua-duanya ini kan sama-sama sebagai mukallaf yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah gitu. Cuman dalam ranah yang mungkin berbeda begitu. Nah, di antaranya lagi kenapa kajian fikih perempuan itu juga penting gitu, karena masih banyak di luar sana perempuan-perempuan yang bahkan belum bisa membedakan antara darah haid, darah nifas, dan juga darah istihadhah. Ini sering kita temukan. Persoalan darah haid ini memang sangat membingungkan gitu, sehingga ada seorang ulama mengatakan ya, ala syakkafi, tidak diragukan bahwa di dalam haid ini atau dalam darah perempuan ini termasuk as'abul masail, termasuk persoalan-persoalan yang rumit ya, persoalan-persoalan yang sulit dipecahkan, wa adaqquha, dan detail gitu, membutuhkan satu kecermatan, membutuhkan satu ketelitian gitu, wa ashkalaha, dan memang rumit gitu, tidak mudah kita kemudian
memberikan kesimpulan gitu tentang ini darah apa, darah haid, darah nifas atau darah istihadah. Makanya kajian semacam ini menjadi penting. Bahkan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an juga pernah mengatakan bahwa aku mendalami untuk memahami kajian tentang fikih perempuan ini, terutama pada bab haid, itu membutuhkan waktu tis'asinina, membutuhkan waktu sampai 7 tahun. Ini menggambarkan betapa memang fikih perempuan, terutama pada persoalan darah perempuan ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita kaji gitu. Di antara alasan-alasan mengapa kajian fikih perempuan ini patut kita hadirkan di tengah masyarakat sebagai sebuah edukasi. Kenapa? Karena kaitannya dengan implikasi hukum ya. Jadi kesucian perempuan ini ya, ini kan berkaitan dengan keabsahan ibadahnya, baik itu ibadah puasa, ibadah sholat, dan juga seterusnya gitu. Nah, ditambah lagi persoalan-persoalan yang juga penting adalah bagaimana kita menginterpretasikan kembali tentang ayat-ayat fikih, tentang ayat-ayat haid misalnya. Kemudian juga ketentuan hukum lain, misalnya bagaimana ketentuan seorang perempuan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena alasan menyusui, kemudian alasan hamil, melahirkan, dan seterusnya. Ini tentu membutuhkan satu pemahaman ya, supaya perempuan-perempuan yang memang dia punya alasan khusus untuk tidak berpuasa dan ini merupakan rukhsah dari Allah, ini leluasa untuk kemudian menjalaninya itu. Dan perlu kita sampaikan tentang bagaimana tata cara untuk mengqadha'nya itu. Ini diantara beberapa alasan kenapa kajian fikih perempuan menjadi sangat penting. Nah, di dalam kitab ini ya kita disampaikan oleh pengarangnya bahwa waqad qasamtu hadhihi durusa ila thamaniyati durusin. Sungguh aku telah membagi ya, pembahasan tentang darah haid ini, tentang darah perempuan ini ila thamaniyati durusin, kepada 8 bab ya, 8 dirasah itu. Ad-darsul awal, yang pertama adalah muqaddimatun ammatun haulad dima'il kharijati minal farji, yaitu tentang bagaimana pendahuluan ya, atau muqaddimah yang umum ya, pengantar umum itu haulad dima'i, seputar darah ya, seputar darah al-kharijati, yang keluar minal farji, dari farjinya perempuan. Jadi yang pertama kita akan nanti membahas tentang bagaimana sih ketentuan-ketentuan umum, konsep-konsep yang awam, yang dasar itu tentang seputar darah perempuan ya, atau darah yang keluar dari farji seorang perempuan. Kemudian nanti yang kedua juga kita akan mengkaji tentang darsutsani ya, sinnul haidhi wa sifatihi wa alwanihi wa muddatihi. Jadi pembahasan yang kedua nanti terkait dengan berapa sih umur seorang anak perempuan yang kemudian bisa dikategorikan sebagai haid gitu ya. Ada ketentuan umurnya, apakah kemudian ketika sebelum mencapai batas usia itu disebut darah apa darah haid atau darah fasad atau darah yang lainnya. Wasifati, dan juga sifat-sifat darahnya ini penting gitu untuk kita mengenali. Wa alwanihi, dan juga warna darahnya, karena darah itu bisa bermacam-macam ya. Kalau warna darah aslinya itu ya aswad itu hitam kental gitu. Kemudian berbau, itu warna dasar dari darah haid itu ya warnanya hitam kental gitu. Tapi ada warna-warna yang lain gitu ya. Kemudian wa muddatihi, dan masa atau lamanya perempuan haid itu berapa hari gitu. Wa darsu tsalis, kemudian pelajaran yang ketiga adalah at-tuhru minal haidhi wan nifasi. Ini terkait dengan sucinya seorang perempuan dari haid dan nifas itu. Berapa masa seorang perempuan itu dari satu haid ke haid yang lain, atau dari suci ke haid itu berapa lamanya itu, baik itu dari haid maupun dari nifas. Lalu yang keempat adalah ad-darsur rabi. Pelajaran yang keempat adalah fin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi min ahkamin, yaitu tentang nifas, kemudian masa berlangsungnya itu berapa lama ya. Wa ma yata'allaqu bihi, dan segala sesuatu yang berkaitan dari hukum-hukum tentang nifas tersebut gitu. Nanti akan dibahas secara tersendiri gitu.
Dan yang kelima adalah fima yahrumu fil haidi wan nifasi, apa saja yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang haid, yang sedang nifas. Ini ada ketentuannya nanti, termasuk tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nanti ada yang lain-lain yang sering kemudian menjadi perdebatan ya, sering menjadi perbedaan pendapat, terutama misalnya tentang membaca Quran gitu. Apakah boleh seorang yang haid itu membaca Quran? Nah, ini kita temukan banyak perbedaan pendapat di sana gitu. Nanti juga akan kita bahas secara terperinci ya. Wadarsus sadis, kemudian pelajaran yang keenam, nanti kita akan belajar juga, mengkaji juga tentang at-ta'rifu bil mustahadati wa ma yalzamuha, tentang apa sih definisi atau ta'rif dari perempuan yang istihadha itu apa, wa ma yalzamuha, dan sesuatu yang melekat di dalamnya, ketentuan-ketentuannya itu apa. Kemudian yang ketujuh ada sursabi al-mustahadhatu fil haidi, yaitu seorang perempuan yang istihadha dalam haid itu. Jadi ada dua nanti. Kemudian yang kedelapan adalah al-mustahadhatu fin nifas, ada perempuan istihadha dalam haid, ada perempuan istihadha di dalam nifas. Nah, ini 8 bab yang akan kita kaji ya selama bulan Ramadan ini, dan insya Allah malam ini nanti kita akan mulai dari bagaimana konsep umum ya tentang darah haid ya, tentang darah haid. Kemudian yang berikutnya adalah soal ta'rif ya, ta'rif atau definisi dari darah haid ya. Apa sih sebenarnya definisi dari darah haid itu ya? Di dalam kitab ini disebutkan bahwa ta'rif daripada haid itu adalah damul haidi syar'an ya, definisi darah haid menurut syara' huwa damun, yaitu darah jibillatun ya, yang normal ya, darah yang normal, yakhruju, yang keluar, min aqsa rahimil mar'ati, dari pangkal rahimnya perempuan ya. Jadi darah haid itu adalah darah yang normal ya, darah yang alamiah yang keluar dari pangkal rahimnya perempuan, ala sabili sihhati, karena dia sehat ya, sehat, tidak karena dia sakit gitu ya. Min ghairi sababin, bukan karena sebab ya, bukan karena disebabkan luka atau karena sesuatu hal ya, tetapi memang benar-benar dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat ya, tapi kemudian mengeluarkan darah itu. Fi awqatin ma'lumatin, di dalam waktu-waktu tertentu yang sudah diketahui. Jadi definisi haid ini kemudian mengandung satu atau mengandung 4 penjelasan gitu ya, dan saya menemukan perbedaan ya di dalam definisi haid yang dari para ulama-ulama yang lain gitu ya. Di sini pengarang lebih spesifik langsung kemudian menjelaskan bahwa haid di sini adalah darah yang keluar dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang normal gitu ya, tidak diakibatkan oleh sebab-sebab tertentu misalnya sakit dan seterusnya, atau sebab melahirkan dan seterusnya, dan juga terjadi pada waktu-waktu yang sudah dimaklumi gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah al-aslu fil haidi, ini juga penting tentang bagaimana landasan ya, atau dalil tentang haid ini gitu. Kita temukan di dalam Al-Quran tegas ya, dalam surat Al-Baqarah itu ayat 222 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dalam ayat ini dijelaskan di sana, yas'alunaka, para sahabat bertanya, anil mahid, tentang bagaimana memperlakukan seorang perempuan yang sedang haid itu. Karena pengalaman di tradisi jahiliyah itu, mereka memperlakukan perempuan yang sedang menstruasi itu ekstrim gitu ya, termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, itu ekstrim sekali, sehingga ini membingungkan para sahabat. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, lalu yas'alunaka, ini kan menjadi indikasi bahwa ayat ini ada asbabun nuzulnya, dan asbabun nuzulnya adalah pertanyaan dari para sahabat tadi yang bingung melihat bagaimana praktek yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani terkait dengan istri-istri mereka yang sedang menstruasi.
Nah, di sana dikatakan ya, yas'alunaka 'anil mahid, qul katakan Muhammad huwa ya, darah haid itu adza ya. Nah, adza, kalimat adza ini memang kemudian multi interpretasi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa adza ini adalah kotor, najis gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa adza ini kan sesuatu yang sakit gitu. Meskipun itu bukan penyakit ya, bukan penyakit. Seperti kalau kita dicubit itu kan sakit. Nah, meskipun itu bukan penyakit itu. Nah, darah yang keluar dari farjinya perempuan itu kadang-kadang juga disertai oleh rasa sakit. Sakitnya bukan hanya pada saat kita sedang menstruasi, tetapi justru kadang-kadang ada PMS ya. Jadi sebelum kita haid itu biasanya sudah ada tanda-tanda, kemudian disertai rasa nyeri, kemudian ada gangguan-gangguan secara psikis gitu ya, mempengaruhi mood seorang perempuan dan seterusnya gitu. Jadi di sini dikatakan adza ya. Adza itu bisa juga berarti bahwa orang yang sedang haid itu dia sedang merasakan kondisi yang sedang tidak nyaman, bisa kita katakan begitu, tidak nyaman begitu. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Nah, ini khitabnya penting. Ini khitabnya adalah suami-suami. Wahai para suami, fa'tazilu, maka kamu menghindarlah. Ya, menghindarlah kamu semua an-nisa'a, dari perempuan itu yang sedang haid, karena perempuan yang sedang menstruasi ini membutuhkan satu kenyamanan, membutuhkan satu situasi yang tenang gitu ya. Ini supaya laki-laki kemudian menghindarinya, tetapi dalam konteks ini menghindarinya dalam arti kata supaya tidak berhubungan seksual gitu ya. Jadi fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kau dekati, artinya jangan kau jima, jangan kau karena kata kalimat di situ adalah ditafsirkan dengan an-nikah. An-nikah itu al-jima gitu ya. Jangan kau dekati mereka sampai kemudian mereka suci, hatta yathurna. Fa idza tatahharna, jika mereka telah bersuci, bersih ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah gitu ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Nah, lalu dikatakan di sini fa fi hadil ayati ya, di dalam ayat ini bayanallahu, Allah menjelaskan ya, bayanallahu ta'ala hukmal haidhi, Allah menjelaskan tentang hukum haid gitu. Wa akhbarna awalan ya, dalam dihabarkan ya, diceritakan awalan binajasati damil haidi, ada indikasi bahwa darah itu adalah najis begitu. Kemudian summa amarul azwaja, kemudian Allah memerintahkan al-azwaj. Jadi sekali lagi khitabnya di sini adalah seorang laki-laki harus menghindari istrinya yang sedang haid, bukan berarti kemudian harus diusir ya, tapi tidak boleh kumpul, tidak boleh menjima istrinya. Ayya'tazilun nisa'a fil haidi, ay artinya ya'tazilu mubasyaratan nisa'i, tidak berkumpul langsung. Fima baina surati warukbati, yaitu antara pusar dan lutut. Nah, jadi yang dimaksud adalah jima. Walaisal muradu bi'tizalin nisa'i, bukanlah yang dimaksudkan itu adalah mengusir perempuan. Bi'tizalin nisa itu mengusir perempuan, annahjuroha gitu ya, atau untuk menyingkirkannya gitu ya. Fil mat'ami, di dalam makanan, wal masyrobi, dalam minum, wal maskani, dan tempat tinggal. Bukan berarti kemudian ayat ini memerintahkan supaya perempuan-perempuan haid ini dikucilkan gitu ya, tidak boleh makan bersama-sama, tidak boleh minum bersama-sama, tidak boleh tinggal bersama-sama ya. Fa inna tilka adatul yahudi, karena sesungguhnya itu adalah tradisinya Yahudi, itu adatnya orang-orang Yahudi, kama warada fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda, sesungguhnya orang-orang Yahudi, kanu ya, mereka itu idza hadatil mar'atu, ketika istrinya atau seorang perempuan itu haid ya, fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyuti, mereka tidak diberi makan, mereka tidak dikumpuli fil buyuti, tidak berkumpul di dalam rumah, dalam satu rumah.
Fasa'ala, maka kemudian bertanya ashabun nabi, para sahabat kemudian bertanya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 222 tadi. Ya. Nah, kemudian ila akhiril ayati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian di akhir ayat itu sebagai rangkaian dalam asbabun nuzulnya, lalu Rasulullah menyampaikan isna'u kulla syai'in illan nikah, ya, lakukanlah apa saja ya kecuali nikah. Nah, nikah di sini adalah al-jima, ya, dimaksud adalah al-wat'i atau al-jima. Nah, di sini saya kira tegas ya bagaimana kita diberikan suatu penjelasan yang gamblang sekali dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya perempuan yang sedang haid itu adalah sedang mengalami sesuatu yang sedang tidak nyaman. Maka tugas suami adalah bagaimana memastikan istrinya ini nyaman gitu. Tidak boleh justru dibebani oleh hal-hal yang menjadikan perempuan justru merasa tambah sakit gitu. Ya, ini bisa dimaknai secara luas ya, misalnya kalau kita maaf ya suami-suami melihat istrinya sedang menstruasi ya ditanya itu apa butuh apa misalnya begitu ya, kalau perlu dibikinkan apa air hangat misalnya seperti itu. Bukan justru malah kita kalau biasanya mungkin laki-laki dilayani itu ya, dibuatkan kopi, kemudian suatu ketika istrinya sedang haid lalu tidak buat kopi, kemudian dia memaksa kenapa nggak buat kopi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang perlu disadarkan kepada para suami-suami di sana gitu, bahwa perhatikan istrimu, sayangi istrimu, terutama di saat-saat mereka sedang membutuhkan kenyamanan, terutama kenyamanan dari sekelilingnya termasuk suaminya itu tadi. Jadi kalau biasanya suami istrinya yang membuatkan, ya sesekali laki-laki juga harus bisa melayani dirinya sendiri gitu ya, atau bahkan melayani istrinya gantian begitu, apa yang sedang dibutuhkan itu, supaya suaminya istrinya menjadi lebih tenang. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dari sahabat Aisyah istri Rasulullah SAW berkata, kuntu asyrabu wa ana haidun. Ini satu kisah nyata ya, ini satu pengalaman yang dialami oleh istri Nabi yaitu Aisyah. Kuntu asyrabu, aku meminum minuman wa ana haidun, sedangkan aku sedang haid. Thumma unawiluhu, Nabi kemudian aku serahkan itu kepada Nabi ya, minuman tadi. Fayadha'u fahu, kemudian Nabi meletakkan gelas minumnya tadi di bibirnya Nabi, ala maudhi'in, pas di tempat di mana Aisyah tadi minum itu. Jadi bekas bibirnya Aisyah ini kemudian diletakkanlah di situ bibirnya Rasulullah. Ya, kemudian fiya ya, jadi fayadha'u fahu ala maudhi'in fiya, itu maksudnya itu tadi gitu. Jadi meletakkan bibirnya Rasulullah pas di bekas bibirnya Aisyah tadi. Fayashrabu, kemudian Nabi meminum minuman itu. Kemudian wa ta'arraqu ya, wa ta'arraqul arqa, dan kemudian Siti Aisyah juga pernah memakan satu daging ya, memakan daging. Dikatakan di sini ata'arraqu itu memakan daging ya, al-arqu itu atau al-irqu itu memakan daging yang berserat-serat itu menggunakan giginya. Ini diceritakan seperti itu. Wa ana haidun, sedangkan aku sedang haid. Tsumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku serahkan bekasnya tadi itu, sisa makan daging tadi, kepada Nabi Muhammad. Fayadha'u fahu ala maudhi'in fiya, sama seperti tadi. Kemudian Nabi menggigit daging tadi itu seperti apa yang tadi disampaikan ya, di bekas gigitannya Aisyah tadi. Wa qauluha wa ta'arraqu al-irqu, ai yang dimaksud adalah tadi wa ta'alat 'azamatuhu ala banati Adam. Jadi kemudian Nabi Muhammad memakan daging yang dimakan atau digigit oleh Aisyah tadi, kemudian diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah memakannya. Jadi dua hadis ini saya kira sangat penting untuk kemudian menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya pada perempuan yang sedang haid ini tidak ada sesuatu yang berubah dalam perlakuan kita gitu. Tetapi justru Nabi Muhammad menunjukkan betapa kasih sayangnya Nabi kepada istrinya, kepada Siti Aisyah gitu, dengan kemudian membersamai gitu ya di dalam baik makan ya maupun minum begitu. Kemudian yang
Berikutnya adalah wa anha, dan dari sahabat Aisyah juga radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hijri. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah beristirahat, ya, yattaqiu itu beristirahat, fi hijri di dalam tempat tidurnya Aisyah. Wa ana haidun, sedangkan aku sedang haid. Fayaqra'ul Qur'ana, kemudian Rasulullah membaca Quran gitu. Jadi di sisi Aisyah, ya, Rasulullah berbaring di situ dan kemudian Rasulullah membaca Quran gitu. Tsumma bayyana jalla jalalu fil ayatil karimati annaha la yajuzu ayyatiya zauju zaujatahu wa huwa haidun. Nah, ini jelas sekali menunjukkan la yajuzu, tidak diperkenankan, ayyatiya zauju zaujatahu wa hiya haid. Fa idzan qata'a damul haidi wa ghtasalat jazalahu ayyaqrabaha minal makanil ladzi amarahu Allah taala ayyatiyaha minhu. Ini penjelasan dari ayat tadi begitu, ya, bahwa perempuan yang sedang haid memang tidak ada yang berubah, hanya saja kemudian satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah menjimaknya itu. Sisanya boleh saja. Makanya Nabi mengatakan isna'u, ya, kulla syai'in illa nikah itu. Nah, saya kira itu untuk dalil, ya, dalil-dalil daripada haid, ya. Wal aslu fil haidi minas sunnatin nabawiyah. Kalau tadi dari Al-Qur'an dan kemudian dari beberapa hadis, kemudian ada juga penjelasan di sini wal aslu fil haidi minas sunnatin nabawiyati iddatun hadis. Itu banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang menceritakan, mengkisahkan tentang pengalaman Siti Aisyah gitu, ya, ketika sedang haid begitu, ya. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis sholata fa idza dabat qadruha faghsili. Ini penjelasan tentang tentang istihadho, ya. Jadi tadi wa an Aisyah sudah kuntu asyrabu, kemudian sekarang adalah al-hikmatu fil haidi, yani hikmahnya haid itu apa gitu. Ini juga penting, ya. Di dalam salah satu hadisnya Nabi menyatakan bahwa innal haidho syai'un katabahul khaliq, ya. Jadi jalaluhu, ya, jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuhu ala banati Adam gitu. Jadi darah haid itu adalah sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah ala banati Adam, terhadap anak-anak Adam, ikhtibaron wa betilaan wa imtihanan, untuk menguji, ya, sebagai ujian, sebagai cobaan gitu. Wa qad thabata fi shahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dan sungguh telah ditetapkan dalam sahih, ya, Sahih Bukhari an Aisyah, diriwayatkan dari sahabat Aisyah, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haidhi inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Jadi perempuan-perempuan yang mengalami haid ini memang sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi takdir Allah, ya. Makanya pengalaman kodrati seorang perempuan ini tidak bisa dilepaskan dari haid, hamil, kemudian menyusui, kemudian melahirkan, nifas dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama, ya, tentang haid. Kemudian yang kedua, wathanian an-nifas, ya, ini nifas. Apa definisi daripada nifas? An-nifasu ay ta'rifun nifas ay ad-damu, yaitu darah al-khariju yang keluar ba'da faraghir rahim, setelah kosongnya rahim, minal hamli, dari kehamilannya. Jadi ketika kosong perut seorang perempuan yang sedang tadi hamil, kemudian sudah kosong, maka keluar darah. Nah, itulah disebut dengan darah nifas itu. Jadi ay ad-damu al-khariju ba'da faraghir rahimi minal hamli. Wadzalika, ya, di sana wa in kanal mauludu alaqatan aw mudghatan. Ini ada keterangannya, ya, ada tambahannya di sini. Meskipun yang dilahirkan itu alaqatan, itu, ya, baru berupa darah, ya, aw mudghatan, atau segumpal daging. Qalat qabilatun annaha mabda'ul khalqi adami, yang kemudian dikuatkan oleh mungkin seorang dokter gitu, ya, atau seorang bidan yang terpercaya gitu, yang mengatakan bahwa itu adalah memang janin gitu. Jadi sekalipun yang keluar itu belum menjadi janin yang utuh
gitu ya, baru berupa segumpal daging begitu, maka perempuan yang kemudian setelah itu harus tetap menjalani bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam nifas begitu. Wa yakfi ikhbaru qabilihi wahidatan, meskipun yang menyatakan bahwa ini adalah calon janin itu hanya satu orang, itu sudah cukup menjadi bukti dan menjadi alasan bahwa perempuan yang setelah mengeluarkannya tadi harus kemudian terkena hukum nifas begitu. Wala budda fid dami al-madhkuri hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'dal wiladati ay qabla madhiyin ahadul lahmi minal irqi bi asnani, ya. Jadi tadi keterangannya ya, bahwa apapun yang keluar dari rahim perempuan setelah dinyatakan bahwa itu adalah memang janin atau calon janin itu, maka tetap itu berlaku hukum nifas bagi perempuan tadi. Kemudian wa aslun nifas, ya. Sekarang aslun nifas, bagaimana dalil daripada nifas itu? Al aslu fin nifasi hadithu Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu 40 yauman wa 40 lailatan. Jadi pada waktu di zaman Rasulullah itu ya, diceritakan oleh Ummu Salamah bahwa perempuan-perempuan yang sedang nifas ya di masa Rasulullah itu mereka duduk-duduk, artinya sedang sedang menghadapi nifasnya itu atau mengalami nifasnya itu, dia duduk-duduk ya, arba'ina yauman, selama 40 hari, atau arba'ina lailatan, atau 40 malam itu. Fafi hadal hadithi, dan di dalam hadis ini dalilun, ada dalil, menjadi bukti li ghalibin nufasa'i, bagi umumnya orang yang sedang nifas itu memang rata-rata itu ya, pada umumnya adalah 40 hari. Ini dalil ya, ini dalil tentang lamanya nifas itu. Nah, berapa sih jumlah atau durasi minimalnya? Kalau durasi minimalnya nifas itu ya sebentar aja, itu beda kalau dengan haid ya, meskipun nanti kita akan jelaskan di belakang itu. Nah, sedangkan maksimalnya untuk yang nifas itu adalah 60 hari ya, gitu. Nah, ini yang paling penting, yang berikutnya ini adalah wathalithan istihadhah, ay al istihadhah, tentang istihadhah. Banyak sekali perempuan-perempuan yang justru bingung gitu ya ketika sedang menghadapi istihadhah. Kalau soal menstruasi mungkin sudah terbiasa, tetapi karena istihadhah ini berkaitan dengan perubahan-perubahan hormon dalam dirinya, atau mungkin ada gangguan-gangguan di dalam tubuhnya yang sehingga kemudian menyebabkan perempuan ini yang biasanya keluar darah cuman seminggu, itu bisa jadi lebih dari seminggu, bisa 10 hari, bisa sekian hari. Nah, ini kan yang kemudian menjadi kebingungan yang dialami oleh perempuan-perempuan. Makanya penting untuk kita sampaikan. Nah, apa sebenarnya definisi dari istihadhah? Al istihadhah itu damun, yaitu darah, yakhruju, yang keluar, min adnar rahim. Nah, ini bedanya sama yang haid tadi. Kalau tadi haid tadi adalah aqsar rahim, dari pangkalnya rahim, sementara kalau istihadhah itu dari tengah-tengahnya, dari pembuluh darahnya itu, dari saluran darahnya itu. Min adnar rahim fi ghairi ayyamil haidi, di luar dari hari-hari yang biasanya haid, wan nifasi, dan nifas. Itu adalah definisi dari istihadhah. Lalu dijelaskan di sini syarhut ta'rif ad-damu tsalits wal akhiru minad dima'il kharijati minal farji wa damul istihadhah. Jadi darah yang ketiga wal akhir, dan yang terakhir, karena tidak ada la arba'ah, tidak ada yang keempat. Jadi darah yang keluar dari perempuan itu hanya ada 3. Yang pertama adalah haid, kemudian yang kedua adalah nifas, lalu yang ketiga adalah istihadhah. La arba'ah, tidak ada yang keempat. Itu. Wa yuqalu lahu damu fasadin aidun, dikatakan juga bahwa darah istihadhah itu adalah fasad, itu darah rusak itu. Wa huwa damun yakhruju min adnar rahim bi khilafil haidhi, ya, bukan karena haid atau keluarnya di luar waktu-waktu haid. Fa innahu yakhruju min aqsar rahim wa yakhruju min ghairi ayyamil haidi wan nifasi, ay anna damal istihadhati huwa ma ada damil haidi wan nifasi. Jadi darah istihadhah adalah bukan darah haid dan juga bukan darah istihadhah. Wa makna dzalika anna kulla damin, ya,
dengan demikian maka setiap darah lam nahkum alaihi bi annahu damu haidin wa lam nahkum alaihi bi annahu damu nifasin fa innahu yakunu damu istihadatin. Jadi kalau itu bukan kita hukumi sebagai darah haid, bukan juga kita hukumi sebagai darah nifas, maka dia adalah darah istihadat. Tajib wajib lahu ya bagi perempuan ya al ahkam hukum-hukum allati sayati dzikruha. Nanti bagi perempuan yang sedang istihadah ini terkena hukum-hukum yang tersendiri nanti, dan ini akan lebih detail lagi nanti di episode berikutnya ya, atau di bab-bab berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah al-aslu al-istihadat. Ini kita pahami terlebih dahulu bagaimana dalil atau asal penjelasan tentang istihadat itu seperti apa, supaya kita tidak bingung. Itu bagaimana sih dalil hadisnya ya tentang perempuan yang istihadat, dan bagaimana pendapat Rasul atau bagaimana sikap Rasulullah ketika ada sahabat-sahabat perempuan yang mengalami istihadah gitu. Al-aslu fil istihadati ay aslu fi ahkamil istihadati iddatu ahadits. Jadi sebenarnya ada banyak sekali, ada sejumlah hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum atau ketentuan istihadah. Al-awwalu yang pertama an Fatimah binti Abi Khubaysh ya, dari Fatimah binti Abi Khubaysh annaha kanat tustahadu, bahwa sesungguhnya Fatimah binti Khubaysh ini sedang istihadah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkatalah Rasulullah kepada Fatimah tadi, idza kana damul haidi fa innahu damun aswadun yu'rafu. Nah ini, jika darah haid ya, jika itu darah haid maka warnanya damun aswadu, warnanya hitam, yu'rafu yang sudah dikenali. Karena di definisi haid di pada ulama-ulama yang lain itu adalah darah yang keluar disertai rasa panas itu, dan ada sifatnya memang panas ya. Sebagai perempuan yang sudah biasa mengalami haid pasti kerasa kalau kemudian waktu mengeluarkan darah haid itu agak ada rasa-rasa hangat begitu gitu. Dan itu artinya darah yang sudah diketahui, meskipun belum melihat. Biasanya perempuan peka kalau sudah waktunya haid kemudian ada keluar darah, itu biasanya agak hangatnya itu. Idza kana dzalika, jika kamu menemukan itu, merasakan keluar darah disertai dengan tadi ya warna hitam pekat atau kemudian disertai dengan rasa hangat itu, fa amsiki, maka tinggalkanlah anis sholati, sholat itu, maka jangan sholat kalau kamu sedang haid itu. Fa idza kanatil akharu, tapi jika kamu merasakan keluar dari yang lainnya, artinya tidak seperti ciri-ciri haid yang kita sebutkan tadi gitu ya, fa yatawaddui, maka berwudulah, wasolli, dan sholatlah, fa innama huwa irqun, karena sesungguhnya darah yang keluar itu adalah dihukumi sama seperti hadas ya, atau keringat gitu. Nah ini penting ya, ini penting sebab memang hukum istihadah ini kadang-kadang tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang mengalami situasi yang sulit ya, terutama ketika tidak di dalam rumah. Ketika perempuan-perempuan ini sedang dalam mungkin perjalanan atau mungkin dalam tempat kerjanya gitu ya. Ini kan ada ketentuan-ketentuan hukum, terutama dalam kondisi bagaimana menjalankan sholatnya sedangkan dia sedang tadi mengalami keluar darah terus menerus semacam itu. Tentu membutuhkan satu kehati-hatian gitu ya, kehati-hatian yang luar biasa begitu. Kemudian fabayyana Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjelaskan al-farqa, perbedaan baina damil haidi, antara ya, di sini rawahu An-Nasa'i kitab Thuhar babul farqi baina damil haid wal istihadah. Di sini di kitabnya An-Nasa'i ya tentang bab toharo itu ada hadis yang tegas menjelaskan tentang perbedaan antara warna darah haid dan darah istihadah. Fa bayyana al-farqu baina damal haid wal istihadah min hilal tamyizi baina dima'i. Ada bisa dibedakan antara warna-warna darahnya. Jadi nanti kita akan pelajari tentang
apa saja sih warna-warna darah, dan kemudian bagaimana perempuan-perempuan itu membedakannya begitu. Makanya nanti ada agak rumit gitu ya pembagian, ada mutamayyiza gitu ya, ada mu'tada gitu ya, ada mubtadi'ah gitu. Mubtadi'ah itu ada perempuan yang pertama kali baru haid dia. Kalau mu'tada itu yang sudah pernah haid dan bisa membedakan, atau yang mumayyiza. Ada yang ghairu mumayyiza yang tidak bisa membedakan darahnya, tetapi ada juga yang mutahayyirah yang bingung gitu, meskipun sudah berkali-kali haid mu'tada tetapi bisa juga mengalami kebingungan, yaitu mutahayyirah. Nah ini nanti ada hukum tersendiri di situ itu. Fadamul istihadoti, adapun darah istihadho yughayyiru damal haidi, itu berubah dari darah haid ya, atau berbeda juga dari darah haid. Wadamul istihadoti yakhruju min irqin, tadi ya, keluar dari apa namanya itu saluran tadi rahim perempuan tadi, di tengah-tengah rahim perempuan tadi itu. Ya, itu disebut dengan al-adil ya. Al-adil bil aini al-muhmalati wa kasrid dali al-mu'jamati bi khilafi damil haidi fa innahu yakhruju min qa'rir rahim, itu dari apa tadi itu tengah rahim ya, bukan dari pangkalnya gitu. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, kita nanti perhatikan perbedaannya. Jadi ketentuan-ketentuan seperti apa yang dikenalkan oleh Rasulullah supaya kita punya pijakan yang kuat tentang bagaimana mensikapi jika kita mengalami keluar darah istihadhah. Atsani an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaisy ya. Datang Fatimah binti Abi Hubaisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku imro'atun, yaitu perempuan ustahadu yang sedang haid, fala atharu, maka apakah aku tidak suci ya, tidak bersuci gitu. Afada'u sholata, apakah aku kemudian meninggalkan sholat, ini aku sedang istihadho tapi apakah kemudian aku boleh suci atau boleh meninggalkan sholat gitu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, la innama dzalika irqun, oh tidak, itu kalau itu darah istihadho maka itu adalah darah yang apa namanya yang keluar dari tadi ya, bukan pangkal rahim tadi. Walaisa bil haidoti, bukan sebab haid. Fa idza aqbalatil haidu, jika telah berlalu haid itu, fatruki, maka tinggalkanlah ya as-sholata, tinggalkanlah sholat. Fa idza dzaba, kemudian jika dzaba qadruha, jika durasi waktunya itu sudah selesai. Jadi biasanya kalau kita haidnya 7 hari, kemudian durasi 7 hari itu sudah selesai, seperti kebiasaan kita, faghsili, maka mandilah, angki, faghsili, maka cucilah atau bersihkanlah, angki, darimu, ad-dama, darah tadi gitu. Jadi kalau masih terus keluar sementara kamu sudah biasanya keluarnya selama 7 hari, maka sisanya itu ya sudah kamu bersihkan saja dan kamu berwudulah, wasolli, dan sholatlah. Nah ini menjadi satu ketetapan hukum tentang bagaimana orang yang sedang istihadhah itu ketika sudah berlalu masa atau durasi menstruasinya yang biasa dialaminya itu ya, maka dia harus segera membersihkan darah haidnya, lalu kemudian dia berwudu dan dia harus segera melakukan sholat ya. Tetapi sekali lagi bahwa perempuan istihadhah tidak sesederhana yang kita sampaikan, yang kita bayangkan, tapi nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail supaya nanti kita semua tahu harus bagaimana mensikapinya. Apalagi ketika perempuan-perempuan yang mungkin sudah usia 40 mungkin ya, yang sudah mengalami perubahan-perubahan siklus menstruasinya, ini juga harus diperhatikan dan harus berhati-hati. Itu jangan sampai kemudian kita salah mensikapinya, yang seharusnya kita sudah suci lalu kita masih menganggap masih keluar darah dan tidak sholat. Nah ini kan kemudian berbahaya begitu ya. Jadi harus perlu kita pahami supaya kita juga tidak melanggar syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fal haditsu, maka kemudian hadis tadi dalil menjadi dalil ala annal mar'ata, bahwa sesungguhnya perempuan itu idza mayyazatnya, ketika perempuan tadi bisa membedakan damal haidi, yaitu darah haid, min damil istihadhati, bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah yang kita sebut dengan mumayyiza tadi itu ya, mumayyiza itu yang bisa membedakan. Ta'uddu, yang biasa ya, damal haidi yang ta'uddu itu dia sudah biasa mengalami yang dia hitung sebagai darah haid ya,
wa ta'malu ala iqbalihi wa idbarihi fa idzan qada qadruhu, jika sudah berlalu masa durasi kebiasaannya itu ightasalat, maka kemudian mencuci atau membersihkannya anhu dari darah tadi. Tsumma shara hukmu damil istihadati, kemudian menjadi hukum darah istihadhah hukmal hadasi, seperti hukumnya hadas itu. Jadi ketika mau sholat cukup dengan dibasuh dan kemudian wudhu dan selesai itu. Jadi hukumnya istihadhah ini diserupakan dengan hukmul hadas, sama seperti perempuan yang sedang hadas ya. Fatawadhu, maka kemudian berwudhu likulli sholatin, setiap mau sholat ya, kama sayati tafsiluhu, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti begitu. Idza arafta ma taqaddama fa'lam anna ad-damal kharija minal farji la yakhlu illa ayyakuna wahidan min hadhihi thalatha. Jadi dari yang kita sudah jelaskan tadi, kemudian kita ketahui ya, fa'lam anna ad-dama, bahwa sesungguhnya darah yang keluar dari farjinya perempuan itu la yakhlu, tidaklah tidak ada illa ayyakuna wahidan, kecuali salah satu min ahadi thalathati, dari ketiga darah tadi. Kalau dia fa imma ayyakuna dama haidin, ada kalanya dia darah haid, au nifasin atau darah nifas, au istihadhatin atau darah istihadhah. Jadi setelah penjelasan tadi, minimal kita bisa membedakan ya, mana darah istihadhah, mana darah haid, dan mana darah nifas. Nah, ini penutup ya untuk kajian pada malam hari ini. Ada tambahan khotimatun fi hukmi rutubatil farji. Jadi perempuan itu juga tidak hanya mengeluarkan darah sebenarnya, tetapi ada juga yang disebut dengan cairan kewanitaan. Nah, ini sering meragukan gitu ya. Saya sering juga ditanya oleh perempuan-perempuan di luar sana yang kemudian bertanya, saya sering sekali ketika di dalam perjalanan atau mungkin di dalam pekerjaan gitu ya, lalu tiba-tiba ada keluar cairan di kewanitaannya itu, lalu bingung apakah ini madhi ataukah ini suci misalnya begitu, karena madhi itu kan najis gitu ya, sehingga kadang-kadang orang nggak bisa membedakan apakah yang keluar ini madhi, yang keluar dari pangkal rahim ya, sama seperti darah haid tadi, atau hanya cairan biasa saja atau disebut dengan rutubatul farji gitu, basah, yang sifatnya basah. Nah, ini penting gitu. Bagaimana ketentuannya ketika kita sedang atau di dalam perjalanan misalnya kemudian menemukan itu, apakah kita kemudian meninggalkan sholat dan meyakini bahwa itu adalah najis atau seperti apa? Nah, ini di sini penting disampaikan ya. Khotimatun fi hukmi rutubatil farji, di dalam hukumnya cairan kewanitaan tadi. Mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma birutubatil farji. Ada sebagian yang dikeluarkan perempuan ya, dari farjinya itu bukan darah, tetapi yang disebut dengan rutubatul farji. Wahia, apa itu yang disebut dengan rutubatul farji? Maun, yaitu air abiyadu yang berwarna putih gitu ya. Mutaraddidatun atau mutaraddidun gitu ya, yang kadang-kadang keruh gitu ya. Walaysa bainal madhi wal arqi atau wal irqi ya, antara madhi atau wati gitu ya, atau pokoknya warnanya bening begitu ya, warnanya bening. Wa yatasaalu anha, kemudian dipertanyakan hal hiya tahiratun am najisatun, apakah yang keluar tadi itu cairan air tadi bening itu najis atau suci gitu. Fal khurujuha yanqudul wudu'a, atau apakah ketika seseorang mengeluarkan itu yang kudu menjadi batal wudu'ahu atau wudunya gitu ya, amla atau tidak. Ketika seorang sedang punya wudu lalu kemudian keluar itu, apakah kemudian batal wudunya atau tidak. Nah, ini kan sering menjadi kebingungan banyak perempuan-perempuan ya. Wa khulasatu hukmiha ya, untuk menjelaskan ringkasnya dari hukum tadi rutubatul farji, annaha in kharajat min dhahiri ya, minadh-dhahiri falaysat binajisatin, jika itu keluar dari luar farji ya, dari luar farji itu yang artinya yang biasa kita basuh pada waktu istilahnya itu kecebok gitu ya, kita basuh itu ketika kita sering membersihkannya itu, maka itu tidak najis itu kalau keluar dari situ, dari luar. Fala tanqudul wudu'a, maka tidak membatalkan wudu. Fa in kharajat
Wa in kharajatan, tapi jika keluar min batini, dari dalam gitu ya, dari pangkal rahim gitu ya, atau dari dalam, kita kerasanya keluarnya dari dalam gitu, naqadat mongko atau maka menjadi batal al wudu, wudunya menjadi batal. Jadi ciri-cirinya di situ. Kalau kita mengalami keluar cairan ya, baik itu yang keruh atau yang bening gitu ya, ini kita rasakan apakah keluar dari dalam atau dari luar. Kalau dari dalam berarti kita wajib membersihkannya karena itu najis sifatnya. Tapi kalau di bagian luar gitu ya, itu tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Fa'in syakkana, tetapi jika ragu-ragu, fa'in syukka, jika kamu atau diragukan fiha di dalamnya, hal hiya minal dhahiri au minal batin. Kebanyakan orang menjadi bingung, ini apakah dari dalam atau dari luar, ini nggak tahu, ini ragu-ragu. Fala naqdhu wala najasata, maka kalau kita ragu-ragu maka diyakini itu tidak bisa membatalkan wudhu dan tidak najis karena kita tidak tahu gitu. Fadhahiru huwa alladhi yajibu ghusluhu fil ghusli ya. Jadi yang dohir yang dimaksud dengan keluar dari luar tadi adalah yang biasanya kita basuh pada saat kita mandi, itu wal istinja dan istinja. Sedangkan wal batinu itu khilafihi, kalau yang batin itu yang keluarnya dari dalam gitu. Wa dalilu ala ma taqaddama, ya, dalil dari apa yang tadi dijelaskan di muka, annal madhi najis, bahwa sungguh madhi itu najis, wa yang qudul wudu'a, dan bisa membatalkan wudu bil ittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Wa wasfuhu, dan sifatnya annahu minal batin, karena sifatnya dia keluar dari dalam gitu. Fa idza kanat rutubatu minal batin fahiya kal madhi, tapi jika cairan cairan putih atau yang bening tadi itu keluar dari dalam, kal madhi, seperti madhi. Wa in kanat minadh dhahiri faqad asbahatil araqu, tapi jika itu keluar dari bagian luar ya, yang biasa kita bersihkan pada saat istinja itu, faqad asbahatil araqu, maka dia menyerupai keringat gitu, menyerupai keringat. Jadi wal araku, dan keringat itu tahirun, suci, wala yang qudul wudu'a, dan tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syakki, tapi jika dalam keadaan kita syak, mamang, ragu-ragu, fa innal yaqina la yuzalu bisyak, kita terapkan kaidah al yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dirubah oleh keraguan-raguan atau dihilangkan oleh keraguan-raguan. Li annal asla at-taharatu, karena sesungguhnya asalnya adalah suci. Wal aslu adamun naqdi, dan asalnya tidaklah rusak wudunya. Nah, ini dulu saya kira apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan kajian malam hari ini. Kita akan lanjutkan kembali insyaallah pada hari-hari berikutnya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.